Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah doa Selasa pada malam hari ini. Mari semua kita yang selama satu hari ini kita beraktivitas, Tuhan masih melindungi akan setiap kita, setiap pribadi kita masing-masing. Dan pada saat ini kita akan mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami masih bisa ada sampai saat ini Tuhan. Bahkan atas kehidupan Tuhan Yesus yang masih kami peroleh, itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Tuhan, namun semua karena kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, mujizat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Yesus. Tak ada suatu apapun Tuhan yang bisa kami balas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya lewat ucapan syukur, pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami mau bawa kepadamu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami selidikilah hati kami Tuhan, agar ketika kami menaikkan segala pujian penyembahan kami, Engkau mendapati kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh-sungguh fokus kepadamu Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami menaikkan segala penyembahan kami. Mari kita fokus kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Pencipta hidupku, Kau pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Hanya Engkau Tuhan, pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir
dari segalanya. Yesus, kalau pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kalau pujian bagiku, dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Sebab Kau Allah yang awal dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sebab Kau Allah yang awal, sebab Kau Allah yang akhir. Haleluya. Sebab Kau pemelihara hidup kami, Kau pelindung kami. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya ini Tuhan, hanya ini yang bisa kami bawa di hadapan-Mu. Segala penyembahan kami, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Engkau Allah yang tak pernah membiarkan kami jalan sendiri. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Sebab bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami sadar Yesus, kami tak mampu untuk berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Sebab Tuhan Yesus, Engkaulah penolong kami Tuhan. Tak ada nama lain, hanya nama-Mu Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa
tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu, jangan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan hanya dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Yesus. Memang benar Tuhan Yesus, hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah harapan kami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarilah kami Tuhan menghitung hari-hari kami Tuhan, agar Engkau ketika datang kembali Yesus, Engkau mendapati kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan. Biarlah apa yang kami dengar boleh menguatkan akan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Dosa setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib karya-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, oh Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, mulialah nama. Kepada hamba Tuhan saya persilakan. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini kami bisa berkumpul bersama, bisa fellowship bareng-bareng meskipun melalui online. Tapi kami mau bersuka cita atas waktu yang indah ini, dan sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Seperti lagu ini, Tuhan ajar kami agar kami menjadi pribadi-pribadi
yang selaras dengan kehendak-Mu, pribadi-pribadi yang menghidupi apa artinya menjadi seorang pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Baik. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat hari Selasa. Di bulan Juni ini, bulan Juli maksudnya. Bulan Juli ini gereja kita mengambil sebuah tema besar, yaitu menjadi berbeda dengan dunia. Itu tema yang akan kita usung bulan ini. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, dipanggil untuk menjadi tidak sama dengan dunia, dipanggil untuk menjadi berbeda dengan dunia. Dan justru kita ini dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan itu bulan Juli kita. Nah, pada ibadah doa kali ini saya mendapatkan tema mengenai bagaimana kita pertama-tama dapat menyadari bahwa kita adalah warga dari kerajaan Allah, dan kemudian bagaimana kita dapat menyesuaikan gaya hidup dari kerajaan Allah ini. Kita dapat menyesuaikan diri, dapat menyesuaikan gaya hidup kita di dalam kerajaan yang baru ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah, bahwa identitas yang baru dari diri kita adalah kita ini warga dari sebuah kerajaan Allah, sekaligus keperluan untuk hidup seturut identitas kita yang baru ini. Hidup seturut identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Jadi judul khotbah hari ini adalah menghidupi gaya hidup kerajaan Allah. Nah, saya mau membagi khotbah ini ke dalam 3 bagian, Bapak Ibu, yang akan kita bahas bersama-sama, yang harapannya bisa membantu kita lebih memahami apa sih yang akan kita bahas hari ini. Jadi 3 bagian itu adalah, kita pertama-tama akan membahas apa sih kerajaan Allah itu. Kalau kita dipanggil untuk menghidupi gaya hidup kerajaan Allah, toh kita mesti paham dulu dong, apa sih kerajaan Allah itu. Lalu kemudian seperti apakah kerajaan Allah itu? Bagaimana sih cara kerjanya di dalam kerajaan Allah ini? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menghidupi identitas kita, menghidupi gaya hidup kerajaan Allah. Jadi 3 pertanyaan penting ini yang mau kita bahas dan mau kita pelajari bersama-sama agar kita dapat bertumbuh sebagai pengikut Yesus. Oke? Yang pertama, apa itu kerajaan Allah? Apa sih yang Yesus maksud ketika dia bilang kalau kerajaan Allah itu sudah dekat? Gitu kan? Kita pertama-tama menemukan ini di dalam Injil Matius 4. Kita dengan segera menemukan frase dari kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memberitahu apa sih itu kerajaan Allah, saya mau terlebih dahulu membagikan miskonsepsi atau kesalahpahaman yang sering kita miliki berkaitan dengan apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sering disalahpahami orang sebagai kerajaan yang datangnya nanti, di masa depan. Jadi kerajaan Allah itu mungkin sering diartikan sebagai, oh ini akhir zaman, akhir dari dunia ini. Karena kita pernah membacakan kalau Yesus sendiri mengatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Seakan-akan lagi memperingatkan orang-orang kalau akhir zaman itu udah dekat. Dia belum datang, masih ada di sana, tapi udah dekat. Jadi seperti ada gap antara dunia ini dengan kerajaan Allah yang dipikirnya nanti akan datang. Nah, tapi sayangnya konsep seperti ini keliru, Bapak Ibu, kurang tepat. Kerajaan Allah itu tidak hadir dalam bentuk yang seperti ini, seperti di slide ini. Tapi kerajaan Allah hadir
gambaran yang lebih tepat untuk menggambarkan kerajaan Allah itu adalah seperti ini. Kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan yang sudah hadir. Dia sudah hadir di bumi ini namun belum mencapai kesempurnaannya. Makanya kalau digambarkan itu seperti ada beririsan antara dunia kita yang hidupi sekarang dengan kerajaan Allah yang sudah datang. Kerajaan Allah itu sudah ada di sini, Bapak Ibu, sudah hadir di bumi ini. The kingdom is here. Makanya ada beberapa pemikir-pemikir, ada pendeta-pendeta yang cukup terkenal mengistilahkan kerajaan Allah itu sebagai suatu hal yang already but not yet, atau bahasa Indonesianya sudah tapi sekaligus belum. Nah, maksudnya apa itu Bapak Ibu? Dia sudah hadir tapi belum mencapai kesempurnaannya total. Nah, mari kita lihat sejenak ke Matius 4 ayat 17. Jadi kita membaca kalimat ini bahwa Yesus mengatakan kerajaan Allah itu sudah dekat. Nah, dalam beberapa terjemahan lainnya, ini terjemahan dalam bahasa Inggris, Yesus dalam NIV, Yesus diterjemahkan seperti ini, the kingdom of heaven has come near. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan, kerajaan Allah ini sedang datang mendekat. Gitu ya. Atau dalam terjemahan lainnya, misalnya dalam ESV, dikatakan the kingdom of heaven is at hand. Atau kalau di Indonesia kan bahkan kerajaan Allah ini sudah ada di tangan atau dapat digapai. Dan terjemahan The Message ini lebih gamblang lagi. Dia mengatakan God's kingdom is here. Kerajaan Allah itu sudah hadir. Sehingga sebenarnya kalau saya boleh menerjemahkan ulang teks ini, saya rasa penerjemahan yang lebih tepat itu berbunyi kerajaan Allah itu telah hadir. Kerajaan Allah itu sudah di sini dan sedang semakin mendekat, Bapak Ibu. Nah, siapa yang menghadirkan kerajaan Allah ini? Ya Yesus sendiri. Yesus yang hadir sebagai manusia di bumi ini. Melalui kehadirannya, makanya ada itu sebuah kartun, maksudnya itu kartun dari Yesus gitu, ada yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Yesus sedang menghadirkan kerajaannya. Kemanapun ia pergi, kemanapun ia melayani, di sana kerajaan Allah hadir dan tanda kutip mendekat. Kehadiran pribadi Yesus sendiri adalah sebuah proses penghadiran kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan itulah kerajaan Allah, Bapak Ibu. Sebuah kerajaan yang sudah hadir, dia telah hadir melalui kehadiran Yesus. Dan kita masih menantikan di mana nantinya Yesus datang kembali dan benar-benar menyatukan bumi dan surga kembali. Seperti apa yang dikatakan oleh Wahyu bahwa the union of heaven and earth, sebuah persatuan kembali antara surga dan bumi, menjadi kerajaan yang tidak tergoyahkan di mana kita tinggal bersama Allah untuk selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu, itu masih nanti. Belum sekarang. Kerajaan Allah belum 100% hadir dan belum 100% menyatu dengan bumi. Karena kita masih hidup di bumi, Bapak Ibu. Kita masih hidup di sini. Benar, kita sebagai orang percaya adalah warga dari kerajaan Allah. Identitas kita adalah warga kerajaan Allah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita masih hidup di bumi ini. Kita masih hidup di dunia ini. Nah, kalau boleh digambarkan kita ada di sini Bapak Ibu. Kita berada di arsiran yang warna ungu ini. Nah, identitas kita di satu sisi ada di dalam dunia, tapi di satu sisi kita juga adalah warga dari kerajaan Allah. Sehingga makanya ini yang saya rasa Yohanes itu ingin sampaikan ke kita. Di dalam Injilnya Yohanes bilang kalau identitas kita di satu sisi adalah bukan dari dunia. Kita ini bukan dari dunia. Tapi di sisi yang lain identitas kita adalah di dalam dunia.
Jadi kita semacam punya dua identitas. Kita adalah warga dari dunia ini, dari bumi ini, tapi kita juga warga dari kerajaan sorga. Kita adalah bukan dari dunia, tapi kita ada di dalam dunia. Dan identitas yang ganda ini yang perlu kita pertahankan bersama-sama, Bapak Ibu. Tanpa menghilangkan yang salah satunya. Keduanya ini perlu kita pegang bersama-sama. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita menekatkan identitas yang bukan dari dunia aja, jadi kita cuma menekankan kita ini bukan dari dunia, kita ini warga kerajaan sorga, dan mengabaikan identitas lainnya, kita mengabaikan identitas juga kalau kita ini sedang berada di dalam dunia, kita akan menjadi orang-orang yang terlalu alergi jadinya sama dunia. Kita membenci dunia, kita melarikan diri dari dunia. Padahal nggak semua yang ada di dunia ini buruk kok. Ada yang indah juga. Kita bisa menikmati nonton bioskop, menonton konser musik, nonton drama Korea, bahkan menikmati alam gitu kan. Nggak semua yang ada di dunia ini hal yang buruk kok. Kita bisa menikmatinya, dunia ini indah. Dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita cuma menekankan identitas bukan dari dunia aja, kita jadi orang-orang yang mungkin rese kali ya, orang-orang yang terlalu gampang menghakimi karena apa-apa, terlalu duniawi, gitu kan. Bahkan akhirnya bisa jadi orang-orang yang mungkin agak segan untuk didekati orang karena kita jadi orang yang rada aneh gitu. Karena terlalu alergi dengan hal dunia, padahal nggak semua hal yang di dunia ini buruk kok. Nah, sebaliknya, kalau kita terlalu menekankan identitas kita yang kita ini di dalam dunia, namun mengabaikan identitas kita yang bukan dari dunia ini, kita mengabaikan identitas kalau kita ini warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah. Keunikan kita sebagai orang-orang Kristen akhirnya jadi hilang. Ya, apa bedanya dengan orang-orang pada umumnya? Nah, jadi kedua identitas ini perlu kita pertahankan bersama-sama, Bapak Ibu. Bahkan lebih lagi, kita ini diutus oleh Allah ke dalam dunia. Kita nggak cuma bukan dari dunia, nggak cuma di dalam dunia, dan ada misi ilahi yang Allah berikan kepada kita. Kita diutus ke dalam dunia. Sebagaimana Sang Bapa mengutus anaknya, kita pun juga diutus ke dalam dunia ini. Ke dalam keluarga kita, ke dalam pertemanan sekolah kita, ke dalam masyarakat, ke dalam kehidupan bertetangga. Kita diutus ke dalam dunia ini untuk menghadirkan surga di bumi, menghadirkan kerajaan Allah. Jadi sama seperti Yesus yang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui kehadirannya, kita pun juga sama, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk menghadirkan surga di bumi, atmosfer surga yang bisa dirasakan orang lain kemanapun kita pergi. Seperti gambar ini, kita diutus ke dalam dunia untuk menghadirkan surga-surga kecil, menghadirkan kerajaan-kerajaan Allah yang bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau kita masih sekolah, kita bisa ngajarin teman kita yang mungkin kita tahu teman kita ada yang kesusahan dalam belajar, kita bisa jadi berkat buat dia. Kita bisa bantu dia dengan mengajarkan dia. Kalau misalnya kita kerja, kita bisa jadi rekan kerja yang bertanggung jawab, yang maksimal dalam pekerjaan kita. Kalau kita ibu rumah tangga gitu ya, kita bisa jadi ibu rumah tangga yang gak segan-segan untuk bantu tetangga lain ketika mereka butuh bantuan, meminjam penggorengan, minjem panci, kita bisa gak segan untuk melakukan itu. Kalau kita bos, kita bisa menghargai karyawan kita dengan lebih baik daripada bos-bos yang ada di dunia ini. Karena kekristenan itu bukan hanya tentang dapat berkat doang, tapi kita sebagai pengikut Kristus itu menjadi berkat. Bapak Ibu, kita semua adalah agen-agen dari kerajaan Allah yang tugasnya adalah menghadirkan surga di bumi ini bagi sesama kita. Amin. Oke. Itu tentang kerajaan Allah. Lalu kemudian ketika kita udah tahu
apa itu kerajaan Allah, pertanyaan berikutnya, seperti apakah kerajaan Allah itu? Apa yang Yesus gambarkan ketika ia berbicara tentang kerajaan Allah? Seperti apa sih kerajaan Allah itu? Cara kerjanya bagaimana di kerajaan ini? Nah, kerajaan Allah yang Yesus hadirkan, Bapak Ibu, adalah kerajaan yang sungsang. Atau bahasa Inggrisnya itu upside down kingdom. Sebuah kerajaan yang terbalik. Sistem kerja di kerajaan ini berbanding terbalik dengan cara kerja dunia. Kalau bahasa resminya terbalik itu sungsang, walaupun mungkin kita agak jarang mendengar kata ini, tapi agak keren juga. Ini pertama kali saya dengar ada pendeta besar juga yang memakai istilah ini, sebuah kerajaan yang sungsang, upside down kingdom, kerajaan yang terbalik. Nah, perhatiin deh Bapak Ibu, bagaimana kira-kira cara dunia ini memandang seseorang itu hebat? Apa yang dunia ini kategorikan sebagai orang yang hebat? Oh, dunia ini orang ini mesti sukses. Untuk dianggap sebagai orang yang hebat, orang ini mesti sukses. Mesti udah jadi CEO mungkin, jadi pemimpin perusahaan, punya kuasa, punya kekuatan, gitu kan, punya jabatan, punya status, masuk Forbes under 30 atau penghasilannya lebih dari sekian juta dalam per bulannya. Kalau punya itu semua baru bisa dikategorikan, bisa dibilang sebagai orang hebat, gitu ya. Nah, tapi gimana kalau di kerajaan Allah? Siapa yang mau jadi yang terbesar? Siapa yang mau jadi yang terdahulu? Mesti ngapain Bapak Ibu? Mesti jadi yang terkecil dan menjadi pelayan bagi sesama. Yang hebat itu bukan yang punya segalanya, tapi yang memberikan segalanya bagi sesama. Di saat dunia itu melihat siapa yang diberkati Tuhan dan yang berbahagia adalah orang-orang yang punya uang, gitu kan. Orang-orang yang dianggap penting. Dunia melihat kriteria tersebut sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, orang yang punya uang, yang punya posisi, dianggap penting. Tapi Yesus mengatakan siapa yang diberkati, siapa yang berbahagia. Di Matius 5, Yesus mengatakan berbahagialah yang miskin, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang murah hatinya, yang membawa damai kemana-mana. Dan ngomong-ngomong, kepada mereka justru Yesus pertama-tama menawarkan kabar baik dari kerajaan Allah ini. Benar-benar terbalik dengan prinsip dunia ini. Ketika dunia memakai prinsip, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ada orang yang jahatin saya mesti jahatin balik, bahkan lebih jahat lagi, supaya orang itu gak jahatin saya lagi. Tapi Yesus mengajarkan apa Bapak Ibu? Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Maksudnya apa? Meskipun kamu menerima hal yang gak enak dari orang lain, jangan sampai kamu melakukan hal yang sama. Gitu kan? Bahkan Yesus gak segan untuk bilang, kasihilah musuhmu. Prinsipnya terbalik banget Bapak Ibu. Inilah kerajaan yang Yesus sedang hadirkan. Kerajaan yang sungsang. Kerajaan sebuah upside down kingdom. Kerajaan yang terbalik. Nah, sehingga hal ini menyambung dengan pertanyaan kita yang ketiga. Kalau begitu, bagaimana cara kita menghidupi identitas kita sebagai warga kerajaan Allah? Bagaimana kita bisa menyesuaikan gaya hidup kita dengan gaya hidup kerajaan Allah? Kita udah tahu tentang apa itu kerajaan Allah. Kita udah tahu gimana cara kerja kerajaan ini. Terus kalau gitu langkah apa sih yang bisa saya ambil, yang bisa kita ambil untuk menghidupi gaya hidup kerajaan Allah? Nah, yang pertama, Bapak Ibu, tentu saja kita perlu hidup sebagaimana Sang Raja hidup. Di dalam kerajaan ini ada seorang raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia raja kita. Tentu saja sebagai warga dari kerajaan ini, sudah pasti kita perlu meneladani Sang Raja. Ya enggak Bapak Ibu?
sebagai pengikutnya Kristus, ya udah pasti kita perlu mengikuti gaya hidup Kristus. Makanya jika kita ingin menghidupi gaya hidup kerajaan Allah, salah satu langkah yang perlu kita ambil adalah ya kita ikuti gaya hidupnya Yesus, mengikuti bagaimana cara Yesus hidup. Dan mengikuti cara Yesus ini bukannya kita semua jadi orang yang keliling-keliling gurun gitu ya, nomaden, sampai akhirnya mesti disalib seperti Yesus disalib, yang gak gitu juga Bapak Ibu kan. Maksudnya hidup sebagaimana Sang Raja hidup adalah kita perlu mencinta seperti Yesus mencinta, mengasihi seperti Yesus mengasihi, memiliki belas kasihan seperti Yesus memiliki belas kasihan. Itulah gaya hidup yang perlu kita kejar. Makanya gak heran kalau Paulus bilang salah satu goal terbesar kita, salah satu tujuan terbesar kita sebagai pengikut Kristus adalah menjadi serupa seperti Kristus. Semakin serupa dalam kasihnya, dalam kepeduliannya, dalam hatinya untuk melayani, kita dipanggil untuk mengikuti cara Yesus hidup. Kita hidup sebagaimana Sang Raja hidup. Sehingga pertanyaannya kalau begitu adalah apakah kita semakin hari semakin serupa seperti Yesus? Apakah kita sudah hidup sebagaimana Yesus hidup? Apakah misalnya, apakah saya kalau ada motor atau mobil yang nyelak di tengah jalan, apakah kita langsung bentak, langsung ngutuk, langsung maki-maki dia? Atau kita coba belajar untuk mengerti, oh mungkin orang itu buru-buru atau ada sesuatu. Apakah saya ketika ada teman kantor atau rekan kerja yang kelihatannya lagi kesulitan, lagi dalam masalah, apakah kita cuek bebek? Atau sudah adakah belas kasihan dalam diri kita untuk tanyain, kenapa, ada apa kabar, ada yang bisa saya bantu nggak? Apakah kita memiliki kebesaran hati untuk memperhatikan mereka yang lemah, mereka yang kurang mampu, mereka yang sakit? Karena itulah gaya hidup Yesus. Memperhatikan mereka yang termarginalkan, memperhatikan mereka yang kekurangan, dan mengasihi mereka. Itu poin pertama Bapak Ibu. Untuk hidup sebagaimana Yesus hidup. Menjadi warga kerajaan Allah. Menyesuaikan gaya hidup kita dengan gaya hidup kerajaan Allah adalah untuk hidup sebagaimana Yesus hidup. Yang kedua, kita juga perlu untuk menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Mari kita membuka Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Saya juga tampilkan di depan. Rada kecil sih, tapi kalau Bapak Ibu ada Alkitab entah di handphone atau secara fisik boleh dibuka juga. Kita buka Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Saya bacakan. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu,
Buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi melalui ayat ini kita belajar bahwa menghidupi gaya hidup kerajaan Allah artinya ada hal-hal yang mesti kita tinggalkan, Bapak Ibu. Ada yang mesti kita tanggalkan. Cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang tidak sehat, cara hidup kita yang melukai sesama, yang melukai hati Tuhan, perlu kita tinggalkan di depan gerbang. Dan di sini Paulus itu mengungkapkan hal-hal yang praktis banget, Bapak Ibu. Mungkin aja ada beberapa dari yang Paulus katakan di sini terdapat juga dalam hidup kita. Mungkin juga enggak. Setiap dari kita punya kehidupan yang beda-beda, punya perangkap dosa yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang jelas, Tuhan mau kita tinggalin hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita. Meninggalkan manusia lama dan mulai mengenakan manusia baru. Nah, ingat ya, dan jangan salah juga Bapak Ibu, apa yang Paulus lakukan di sini, di suratnya kepada Efesus ini bukannya, hey, kamu harus tinggalkan itu semua dulu, baru kamu jadi bagian dari kerajaan Allah. Paulus nggak mengatakan seperti itu, bukan begitu konsepnya. Karena lihat deh Bapak Ibu, Paulus bilang, hey, kamu ini orang-orang yang udah mengenal Kristus, kamu ini orang-orang yang udah menerima pengajaran di dalam Dia, atau dalam kasus kita hari ini adalah kamu itu udah jadi warga dari kerajaan Allah. Maka dari itu, yuk tinggalin manusia lamamu dan mulai belajar untuk menghidupi manusia barumu. Kalau kamu dulunya begini, yuk mulai belajar untuk jadi lebih baik lagi. Kalau kamu dulunya tipe orang yang kalau disenggol dikit bacok gitu ya, yuk belajar untuk jadi lebih sabar dan jadi lebih pengertian. Kalau dulunya kamu suka nipu customer biar dapat keuntungan lebih, ya yuk belajar untuk jadi entrepreneur yang jujur. Nah itu kata Paulus. Ada buah pertobatan yang perlu nampak Bapak Ibu dalam menghidupi identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Pertobatan yang terus-menerus dilakukan tanpa henti. Itu bagian dari gaya hidup kerajaan Allah. Dan terakhir, ketiga, cara kita menghidupi gaya hidup kerajaan Allah adalah dengan menjadi dampak bagi sesama. Nah, ingat konsep yang tadi, Bapak Ibu, bahwa identitas kerajaan Allah kita itu artinya kita adalah bukan dari dunia, tapi sekaligus ada di dalam dunia. Dan bahkan kita ini diutus ke dalam dunia. Right? Kita diutus ke dalam dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah di sana. Warga kerajaan Allah adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi sekelilingnya, bagi orang-orang terdekat mereka, menjadi garam dan terang. Orang-orang bisa merasakan buah yang manis dari kehidupan kita. Kebaikan kita, cinta kita, kepedulian kita itu bisa orang-orang rasakan dan melaluinya kita itu menjadi wajahnya Kristus bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita menjadi dampak bagi mereka. Nah, bukankah indah ketika dunia ini melihat orang Kristen
Dan yang muncul pertama kali di kepala orang-orang adalah, wah, orang-orang yang baik itu kan, atau orang-orang yang cinta kasihnya itu menular kan, atau orang-orang yang rasa kepeduliannya tinggi kan. Nah, bayangin aja Bapak Ibu kalau hal tersebut yang kita tawarkan ke orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bukankah mereka bisa jadi lebih tertarik untuk mengenal Raja yang kita sembah dan kita ikuti? Nah, saya berdoa jemaat kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang menampilkan wajah Kristus dimanapun kita berada. Amin. Melaluinya kerajaan Allah diperluas, kerajaan Allah dihadirkan, surga bisa dirasakan di bumi ini. Gak perlu nanti, bahkan dari sekarang pun kita bisa merasakan surga melalui hidup kita buat orang lain. Dan melaluinya Allah kita dipermuliakan, Raja kita dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu. Selamat menghidupi identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas panggilan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, kami bisa menjadi warga dari kerajaan yang baru ini. Kami bisa dengan bangga menyebut Engkau sebagai Raja kami. Dan hari ini kami belajar bahwa identitas yang baru ini perlu kita hidupi, perlu kita wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah nilai-nilai dari kerajaan-Mu bisa kami tumbuhkan, bisa hidup di dalam diri kami, agar kami juga bisa menampilkan siapa Raja kami dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami bisa mengasihi seperti Engkau, kami bisa mempedulikan seperti Engkau, kami bisa memaafkan seperti Engkau. Kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari serupa seperti Engkau. Dan hidup sebagaimana identitas kami sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terus pimpin kami, biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah warga dari kerajaan Allah. Dan biarlah hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, menjadi dampak bagi orang lain. Orang-orang bisa mengenal Engkau melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya firman Tuhan ini akan menguatkan setiap pribadi kita lepas pribadi, dan tidak hanya lalu begitu saja firman Tuhan ini kita berharap biar bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita mendukungnya juga di rumah kita masing-masing. Mari kita angkat satu pujian. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang
kuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Baik, sebelum kita menaikkan doa kita, saya akan membacakan firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Matius 18 ayat yang ke-19. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau yang terus melindungi bangsa kami ya Tuhan, menjauhkan bangsa kami dari segala virus penyakit. Kami berdoa ya Tuhan agar COVID-19 tidak naik kembali ya Tuhan. Kami Tuhan menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, dan seluruh masyarakat Indonesia Tuhan boleh terus menjaga protokol kesehatan, sehingga bangsa ini ya Tuhan boleh tetap sehat, boleh tetap dilindungi oleh Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bangsa ini Tuhan semakin hari semakin maju di dalam segala bidang yang Tuhan yang ada Tuhan di negeri kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin dari bangsa ini ya Tuhan, berikan hikmat-Mu, perlindungan yang daripadamu, sehingga Tuhan pemimpin di bangsa ini ya Tuhan boleh menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang pemimpin negara kami perbuat ya Tuhan, semuanya untuk kemajuan daripada bangsa kami. Oleh karena itu kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kasih-Mu Tuhan turunlah atas bangsa kami, perlindungan-Mu turunlah atas bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau hadir tengah bangsa kami, maka bangsa kami aman dalam lindungan-Mu. Berkati dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, setiap pulau-pulau ya Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan bangsa kami. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat SPY Angkatan 22 Tuhan yang sedang berlangsung ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jikalau gereja-Mu kembali dapat mengadakan kegerakan ini Tuhan. Ini bukan program manusia, tapi kami percaya ini adalah kegerakan-Mu Tuhan atas umat-Mu Tuhan, atas jemaat Tuhan di Petamburan ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua Tuhan yang terlibat di dalamnya Tuhan, mulai dari ketua kelas, supervisor, pembina. Mari Tuhan Kamu urapi mereka semua Tuhan. Pakai mereka semua ya Bapa, supaya lewat mereka semua Tuhan, para peserta Tuhan, boleh Tuhan dengan yakin Tuhan terbuka hati mereka, dan dengan mantap Tuhan mereka Tuhan memberikan hati mereka untuk mengalami lawatan-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, sekali lagi Tuhan, pakai Tuhan. Oh Tuhan, para supervisor, para pembina Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan.
Biarlah kuasa Allah menyertai Tuhan pelayanan mereka Tuhan. Ketika mereka menumpangkan tangan mereka atas peserta Tuhan, maka peserta Tuhan boleh mengalami lawatan kuasa-Mu Tuhan. Mereka mengalami jamahan kuasa-Mu Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan Tuhan, yang terluka dipulihkan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami merindukan Tuhan, perubahan boleh terjadi Tuhan atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap trainer Tuhan, pembicara Tuhan yang sudah ditetapkan Tuhan, yang sudah dipilih. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong mereka semua Tuhan. Urapi Tuhan dengan urapan-Mu yang khusus Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pembicara juga Tuhan Kau pakai Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi setiap peserta Tuhan mengalami lawatan, mengalami pemulihan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kuasa-kuasa si jahat yang mencoba Tuhan membuat hati para peserta tertutup Tuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap jemaat yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kegerakan ini Tuhan, mereka betul-betul Tuhan terbuka hatinya mengalami pemulihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan, mereka yang hari-hari ini sedang lemah Tuhan, mereka yang terbaring sakit ya Tuhan, apakah itu di rumah sakit, apakah itu di rumah, mereka yang seringkali kontrol ke rumah sakit, Tuhan Engkau jamah mereka Tuhan, ulurkan tangan-Mu atas mereka, jamah Tuhan dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, jadilah mereka sembuh, jadilah mereka pulih, kuat kembali Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat mereka dapat Tuhan bersaksi bahwa mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup menyembuhkan mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka yang sakit Tuhan, Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan Tuhan mereka Tuhan menjadi lemah imannya Tuhan, tetapi kuatkan iman mereka, tetap berharap kepada Tuhan, karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang berputus asa Tuhan, bangkitkan terus imannya Tuhan. Tetap menyala-nyala kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat-jemaat yang lain Tuhan, mungkin mereka memiliki pergumulan yang berat Tuhan hari-hari ini. Tuhan tolong mereka, belalah mereka ya Tuhan. Janganlah mereka menjadi lemah Tuhan, jangan menjadi tawar hati Tuhan, tetapi tetap Tuhan berseru kepadamu, tetap percaya kepadamu bahwa ada jalan keluar di dalam Engkau, ada pertolongan di dalam Engkau Tuhan. Mari lawat mereka semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat ibadah kami ya Tuhan di gereja ini Tuhan, ibadah raya Tuhan. Engkau memberkati ibadah raya kami Tuhan, ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore Tuhan. Biarlah nyata kuasa-Mu Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, worship leader, pemain musik, singer, semua yang terlibat Tuhan dalam pelayanan, Tuhan urapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan ibadah kategorial Tuhan, Tuhan juga yang menolong, Tuhan memberkati, Tuhan juga mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan, Tuhan kuasa-Mu Tuhan dinyatakan Tuhan, Allah hadir Tuhan melawat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Kami memberi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap memberi. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberi. Tuhan Yesus memberkati. Dan informasi selanjutnya, minggu depan hari Selasa kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Oli Mesak. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami dalam ibadah doa ini Tuhan. Kami boleh menaikkan doa-doa kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah ditaburkan juga boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya atas semua doa-doa yang kami naikkan, Tuhan telah mendengarkannya dan Tuhan akan menjawab seruan doa kami ini. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah doa ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan terus memimpin hidup kami. Tangan-Mu yang berkuasa akan terus memegang tangan kami. Dan apapun yang kami kerjakan selama seminggu ke depan ini, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah dengan sukacita
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, menolong kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di Selasa yang akan datang. Puji Tuhan.